Halo Sobat Struktur, jumpa lagi dengan saya Agus Setiawan. Kali ini kita akan membahas atau belajar bersama untuk perencanaan struktur beton bertulang. Namun kali ini materinya masuk ke materi struktur beton bertulang lanjutan. Jadi mungkin Sobat Struktur perlu mempelajari dahulu eh, video-video ataupun modul pembelajaran saya dalam playlist perencanaan struktur beton. Nah, untuk topik pertama atau modul pertama kita kali ini adalah tentang desain plat satu arah atau one way slab. Nah, jadi umumnya pada suatu struktur bangunan tentunya ini kita punya elemen yang disebut dengan plat beton. Ini fungsinya apa? Untuk menyediakan suatu permukaan horizontal yang rata pada lantai suatu bangunan, baik itu atap, jadi pada lantai bangunan ini bisa atap atau lantai bangunan tersebut yang di dalam, di interior, kemudian bisa juga berupa plat jembatan atau struktur lainnya. Nah, pada umumnya plat beton ini dapat ditumpu oleh dinding, balok, ataupun kolom, kita sebut sebagai suspended slab, atau bisa juga plat beton kita ini terletak langsung di atas tanah atau kita sebut dengan istilah slab on ground. Jadi kalau di pada suatu permukaan tanah, kemudian kita letakkan plat beton kita, kemudian plat beton ini harus memikul beban dari atasnya. Nah, seluruh beban ini ditahan oleh lapisan tanah, maka kita namakan plat ini adalah slab on ground. Kemudian pada struktur balok plat umumnya balok dan plat dicor secara bersamaan sehingga plat dan balok ini pada dasarnya adalah merupakan satu kesatuan struktur yang monolit. Ketebalan dari plat beton umumnya jauh lebih kecil dibanding dengan ukuran bentangnya. Jadi kalau kita punya satu modul plat ukuran sekian, umumnya ketebalan plat ini jauh lebih kecil daripada ukuran panjang dan lebar daripada plat. Nah, ini adalah gambaran apa yang disebut dengan plat lantai. Jadi ada plat yang terletak di bagian atap, roof di sini. Kemudian ada juga plat yang merupakan fungsinya untuk digunakan ataupun dipakai untuk keperluan sehari-hari. Kemudian ada juga plat yang letak di atas tanah seperti ini. Eh, Di atas tanah ini juga mungkin bisa ada platnya di sini. Nah, tadi yang disampaikan di slide sebelumnya ada suspended slab, ada juga slab on ground yang dia langsung terletak di atas lapisan tanah. Ada plat roof, ada juga plat lantai untuk difungsikan eh, digunakan dalam keperluan sehari-hari. Nah, kita masuk ke sistem plat satu arah. Jadi sistem plat sebetulnya ada plat satu arah, ada plat dua arah. Nah, jadi kita akan bahas lebih dahulu tentang plat satu arah. Sistem plat satu arah pada umumnya ditumpu di kedua sisinya. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, tumpuan hanya ada di sisi kiri dan kanan. Itu ya, di bagian sisi satunya di arah ini tidak ada tumpuan. Jadi di bagian ini kita lihat ini bebas gitu ya. Sehingga plat tersebut akan melentur atau mengalami lendutan dalam arah tegak lurus dari sisi tumpuan. Jadi jelas kalau tumpuannya ada di bagian ini, maka lenturannya ataupun lendutannya dia akan arahnya begitu gitu ya. Beban akan didistribusikan oleh plat dalam satu arah saja, yaitu ke arah tumpuan atau sering juga kita sebut arah pendeknya. Jadi beban-beban slab ataupun plat itu akan lari ke tepi kiri kanannya atau bagian penumpunya. Ini seperti ini. Ini yang disebut dengan kategori ataupun plat satu arah. Sehingga kita harus sediakan tulangan. Kalau eh, apa eh, lenturan ataupun lendutan dari plat itu bentuknya demikian, maka kita harus sediakan tulang utama arahnya begini gitu ya, sebagai struktur. Jangan terbalik, tulang utama kita terbalik arah. Jadi tulang utamanya harus arahnya demikian untuk kasus ini. Jangan nanti sobat struktur keliru memasukkan tulangan utamanya justru yang arah sini gitu ya, keliru. Jadi arah distribusi tulangan utamanya harus dalam arah pendeknya tersebut. Nah, kemudian plat satu arah apabila apa pada sistem plat satu arah biasanya kita juga ada parameter bagaimana sistem plat itu
apabila misalnya ditumpu di keempat sisinya. Jadi kalau di contoh yang tadi ini kan hanya ditumpu di dua sisi, di sisi ini dan sisi kiri kanannya, begitu ya. Nah, namun ada juga apabila plat itu ditumpu oleh balok di keempat sisinya, jadi di bagian sebelah memanjang ada balok, kemudian di sisi ini juga ada baloknya, begitu ya. Sebagai contoh, misalnya sistem plat ini, atau misalnya ini tampak dari atas, begitu ya. Di bagian ini ada baloknya, di bagian sana ada balok, di bagian ini ada baloknya, ada balok. Nah, kita maka untuk mendefinisikan dia satu arah atau dua arah, kita pakai rasio daripada bentang panjang dibagi bentang pendeknya. Jadi kalau ini bentang pendeknya kita namakan Lx, ini adalah Ly. Maka apabila bentang panjang dibagi bentang pendek ini lebih sama dengan 2, maka kita kategorikan sebagai sistem plat satu arah. Nah, umumnya plat satu arah hanya cocok untuk bentangan yang tidak terlalu lebar, 3 sampai 6 meter saja, dengan beban hidup yang relatif tidak terlalu besar. Gitu ya, 2,5 sampai 5 kilonewton. Kira-kira kalau secara kasar ini ya sekitar 0,25 ton gitu ya superstrukturnya, sampai setengah ton per meter persegi. Nah, jika plat hanya terdiri dari satu bentangan saja dengan anggapan tertumpu sederhana di kedua sisinya, kasus sistem plat yang pertama tadi, maka momen lentur yang terdistribusi merata kita bisa anggap sebagai suatu simple beam, sehingga kita tahu kalau suatu simple beam punya beban merata Q begitu, maka momen maksimum akan terjadi di tengah-tengah bentang, gitu ya, yang besarnya seperdelapan QL kuadrat. Jadi kalau kita punya sistem plat yang ini ya, sistem plat kita ini memanjang begitu, maka ini kita bisa asumsikan, kita modelkan seperti ini, gitu ya. Nah, bila plat yang sama tertumpu pada beberapa tumpuan, maka timbul momen positif dan momen negatif. Jadi kalau kita punya sistem plat yang bentangannya menerus begitu ya, banyak begitu, nah, maka kita bisa anggap dia sebagai satu seperti sistem balok begitu ya, seperti ini ada tumpuan di beberapa titiknya. Sehingga nanti kalau kita bikin bending moment diagram, tentunya akan seperti ini gitu ya, sebuah strukturnya. Nah, maka kita perlu melakukan analisis struktur, namun disediakan juga metode menggunakan koefisien momen yang ada di SNI pasal 652. Nah, namun ada catatan koefisien momen tersebut dapat digunakan jika beda panjang bentangnya tidak terlalu jauh, ya. Tidak boleh selisih lebih dari 20%. Jadi misalkan ini 8 meter, 6 meter katakan gitu ya, 6 meter, di sini 5,8, di sini 6, itu masih boleh. Tapi kalau ini 6, kemudian ini 10, maka koefisien momen di SNI itu tidak bisa kita pakai. Beban yang bekerja adalah beban merata, jadi tidak ada beban-beban terpusat di plat, kemudian beban hidup tidak lebih dari 3 kali beban mati. Jadi RL-nya harus lebih kecil sama dengan 3 kali beban mati. Maka koefisien pada SNI seperti pada gambar ini bisa kita pakai gitu ya. Nah, jadi di sini sudah ditabulasikan untuk koefisien momennya ini ada di pasal 652 SNI. Kalau kita plat kita bentuknya ada dua bentangan seperti ini, kasus satu, maka ada momen negatif di kiri, ada momen positif di tengah, kemudian di tumpuan ada koefisien 1/9. Hal yang sama berlaku untuk tepi kanannya, begitu ya, min 1/9 plus 1/14 min 1/24. Ini kalau tertopang tertumpu bebas di bagian kiri dan kanannya, kemudian di tengah ada dinding ataupun kolom, kita bisa gunakan koefisien seperti itu. Gitu. Dan juga kasus untuk menerus di beberapa tumpuan bisa kita pakai case yang ketiga. Nah, kemudian pasal 7311 juga diberikan syarat beban minimum plat solid satu arah, non plat tegang, tergantung dari tumpuan kita. Ya, tumpuan sederhana, maka L minimumnya L per 20. Kalau satu ujungnya menerus, maka L per 24. Jadi untuk kasus misalnya, kasus satu, maka kita bisa pakai L per 24, gitu ya, karena ujung bagian tengah itu menerus. Kalau cantilever, maka bisa gunakan 1/10 plat-plat yang cantilever. Nah, tapi ada catatan berlaku untuk beton normal dan MPL-nya 420. Selain 420, maka harus dikalikan dengan faktor seperti ini, gitu ya.
Nah, ini juga selain tentang syarat ketebalan, kita saat mendesain plat juga harus memperhatikan syarat lendutan, ya, ada syarat lendutan. Untuk atap datar, jadi untuk plat-plat yang ada kita fungsikan sebagai roof, tidak menahan atau tidak disatukan dengan komponen non struktur yang mungkin akan rusak. Jadi plat misalnya beban kaca, beban fasad bangunan, kalau kita satukan dengan apa plat datar di plat atap kita, maka syarat ini tidak boleh kita pakai, gitu. Harus lebih ketat lagi, gitu ya. Kemudian untuk yang menahan, nah jadi kalau untuk yang maaf ini yang tidak menahan atau tidak disatukan, untuk plat yang letaknya di bagian dalam, maka syarat lanjutannya L360. Kemudian kalau disatukan dengan komponen struktural yang mungkin akan rusak, jadi misalnya plat-plat yang memikul kaca, kemudian kusen-kusen eh, pintu yang mungkin akan rusak kalau terjadi lendutan yang besar, maka lendutan plat harus dibatasi lebih ketat lagi L480. Kemudian untuk konstruksi atap yang menahan atau disatukan dengan komponen struktural yang non struktural yang mungkin tidak akan rusak, gitu ya. Jadi lebih longgar kalau ini bisa L240. Kemudian saat selimut beton, ini disyaratkan tidak kurang dari 20 mm. Kemudian ada juga kita harus memperhitungkan luas tulang minimum plat. Ini diatur di SNI pasal 7611. Tulang lentur minimum harus ditempatkan sedekat mungkin dengan permukaan tarik akibat beban. Jadi ini ada syarat AS min. Kalau mutu baja tulangan kita kurang dari 420 megapascal, maka AS min-nya 0,2% dari agrosnya. Kemudian kalau F yield kita lebih dari 420, maka harus dicek syarat dari dua persamaan ini mana yang lebih besar. Kemudian syarat jarak antar tulang utama pada plat juga tidak boleh lebih dari 3 kali tebal plat atau 3H dan tidak lebih juga dari 450. Jadi kalau superstruktur memasang tulangan plat seperti ini begitu, maka jarak antar tulangan ini harus lebih kecil dari 3H atau 450 mm, gitu ya. Jadi jarak antar tulangan ini harus dipenuhi sesuai pasal 7723 daripada SI. Nah, itu adalah teoritisnya superstruktur. Sekarang kita akan lihat case study-nya untuk contoh bagaimana mendesain tulangan plat dari plat satu arah. Jadi kita diberikan kasus seperti ini, konstruksi plat lantai seperti dalam gambar. Diketahui beban matinya, berarti dead load-nya 1 kilonewton per meter persegi, kemudian live load-nya 2,5 kilonewton per meter persegi. Gitu. Desain live pernah lentur yang dapat dipergunakan untuk plat tersebut, yield-nya kita ambil 400 megapascal. Jadi kalau kita lihat, ini adalah L pendeknya atau LX-nya, ini adalah L panjangnya. Gitu ya. Kalau kita cek sepintas, LY per LX itu sama dengan 4,5/2. Jadi kalau kita hitung 2,25. Jadi artinya ini sudah lebih dari 2,0, maka kita bisa kategorikan ini adalah sistem plat satu arah atau one way slab. Ini kita harus analisis dulu apakah plat kita masuk sistem satu arah. Nah, langkah pertamanya, kalau kita sudah tahu bahwa itu plat satu arah, kita harus tentukan dulu tebal plat kita biar berapa, gitu ya. Standar di lapangan yang umum dipakai biasanya 120 sampai 130 mm. Tentunya untuk sistem plat yang tidak berbeban berat, begitu ya, superstruktur. Namun kita cek dulu saya tebal minimum. Nah, kalau kita lihat plat kita, ini di bagian ini, di bagian kiri, di as ini, gitu ya. Di bagian as ini tertumpu begitu, namun di bagian sebelah kanannya dia menerus begitu ya. Jadi kalau kita bikin potongan dia bentuknya kan begini struktur. Nah, di sebagian kanannya dia masih menerus tuh ke sana gitu ya. Jadi kita boleh ambil syarat yang kedua bahwa satu ujungnya menerus gitu ya. Sisi kanan tadi masih menerus, bisa juga beberapa lapis, beberapa modul plat lagi ke kanan. Nah, di sini disyaratkan bahwa tebal minimumnya L/24. Kita lihat L-nya adalah bentang pendek daripada plat 2 meter. Sehingga kita satukan, nyatakan dalam milimeter, ini 2000. Gitu ya. 2000/24, kita dapat 83,3. Maka kalau kita ambil standar tebal platnya 120 mm masih masuk.
Kemudian hitung pembebanan plat untuk menghitung beban ultimate-nya. Eh, Beban matinya berat sendiri plat ini. Jadi ini adalah berat sendiri plat. Berat sendiri plat. Jadi dari mana? Ini sama dengan dari tebal plat dikali dengan PJ dari berat jenis daripada beton. Ya, tebal plat kita 120 atau 0,12 meter begitu ya. 0,12 dikali 24 kilonewton per meter persegi ditambah dengan additional dead load-nya tadi diberikan nilai 1 kilonewton gitu ya per meter persegi. Sehingga kita hitung total beban matinya 3,88, beban hidupnya tidak ada perubahan 2,5, kita kalikan dalam satuan, kita kalikan 1 meter begitu ya. Karena untuk analisis plat biasanya kita tinjau bias ataupun eh, lebaran sebesar 1 meter gitu ya, 1 meter plat. Jadi ini adalah LX-nya, ini adalah LY-nya. Kita ambil bias ataupun potongan selebar 1 meter tebal. Sehingga QU-nya kita bisa hitung, kita pakai kombinasi yang paling sederhana, 1,2 kali beban mati tambah 1,6 beban hidup, kita dapatkan 8,656 kilonewton per menit. Nah, lalu tahap ketiga adalah kita menghitung momen plat. Kita gunakan koefisien momen yang tadi disampaikan di dalam tabel SNI tadi. Kita ambil kasus yang pertama, gitu ya, karena satu sisi menerus. Nah, kita ambil dari sisi ini min 124 plus 1/14 min 1/9. Oke, saya namakan ini A, ini B, ini adalah C. Jadi A adalah tumpuan kiri, B lapangan, kemudian C adalah tumpuan tengah atau interior. Posisinya kita hitung, min 1/24, kemudian ini adalah min 1/24 gitu ya. Kemudian ini adalah 1/14 dan ini adalah 1/9 minus gitu. MU-nya kita hitung, jadi ini contohnya, contoh untuk menghitung MU. Jadi koefisien dikalikan QU-nya dikali LX kuadratnya. Ini adalah LX-nya, gitu ya. Dapatkan 1. Ini adalah contoh untuk kolom A. Jadi ini momen di bagian tumpuan paling kiri atau paling luar atau titik A. Kemudian kita hitung rho atau rasio tulangannya menggunakan rumus ini. Kita masukkan MU-nya yang sudah kita dapat ke persamaan ini. B-nya kita umumnya kita ambil 1000 mm. Kemudian D-nya adalah tinggi efektif, kita bisa hitung juga ya. Tinggi efektif jadi adalah dari 120 dikurangi dengan selimut dan setengah diameter. Jadi ini adalah tinggi efektif ataupun D-nya ya. Kemudian AS min tadi ada tabel juga untuk AS min-nya kita itu 0,2% dari A gross. B-nya 1000, hanya total tinggi plat 120. Sehingga ini adalah AS min-nya. Jadi kita cek rho-nya berapa. AS ini sama dengan rho dikali BD. Di rho dikalikan B dikali D begitu. Lalu AS min kita hitung dari persamaan ini begitu ya. AS min-nya itu. Lalu AS terpasang adalah perbandingan antara AS dan AS min. Kita cari yang lebih besar. Jadi di sini dari 3 titik ini ternyata luas tulangan ditentukan oleh AS min. Nah, kita misalnya pakai diameter 10 untuk plat secara normal. Kita hitung ternyata butuh 3,06, 3,06, 3,06. Kita coba bulatkan ke bawah saja, jadi dibutuhkan 3D10 gitu ya. Nah, 3D10 ini akan kita pasang untuk lebar 1 meter. Nah, sehingga jarak dalam 1 meter itu kita bisa bagi begini, 1000 bagi 3, sehingga jaraknya 330 mm. Kita bulatkan ke bawah umumnya, 300. Kemudian kita cek terhadap syarat jarak tulangan, tadi 3 kali tebal plat, begitu. Kemudian juga tidak boleh lebih dari 450. Dalam kedua syarat ini, ternyata angka 300 sudah oke gitu ya. Nah, ini baru satu arah, kemudian sebetulnya sudah cukup, namun diatur di SNI harus dipasang tulangan pembagi yang ataupun tulang susut yang besarnya sama dengan tulangan minimum. Sehingga mau tidak mau ya kita pasang dua persilangan begitu ya. Ini adalah tulangan utamanya.
tulangan utama. Kemudian ini adalah tulangan utama juga di sisi atas, tulangan utama atas bagian tumpuan begitu ya. Kemudian ini adalah tadi yang disebut dengan tulangan pembagi atau tulangan susutnya gitu. Jadi ini adalah D30-100, ini adalah tadi di titik A, di sini adalah titik B-nya, kemudian ini adalah titik C-nya gitu. Nah, jangan lupa kita tetap cantumkan dalam gambar tebal slabnya berapa, kemudian tulangan kita jaraknya berapa. Jadi kita cantumkan notasi dengan selengkap-lengkapnya. Jadi kalau perlu juga kita berikan potongan arah ke sana begitu ya, sobat struktur. Nah, dalam hal notasi yang lengkap, maka kita juga harus cantumkan SFL dan FFL-nya. Ya. Jadi floor finish levelnya berapa, floor finish levelnya berapa, kemudian structure finish levelnya berapa, gitu ya. Jadi kalau SFL-nya adalah di sini, ini adalah SFL. Kemudian kalau di atasnya sebelah struktur tambahkan adukan, kemudian ada pasangan keramik, maka ini adalah FFL. Umumnya pada gambar struktur harus dicantumkan berapa SFL dan FFL dari plat lantai tersebut. Mungkin demikian dulu sobat struktur bahasan lengkap kita untuk desain ataupun analisis dari plat satu arah sampai menghitung tulangannya, menggambarkan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk sobat struktur semuanya. Salam struktur.